melihat juga bagaimana reaksi dari pemerintah. Pada Oktober 2023, Kominfo memberikan statement melalui pejabat resminya. Pemerintah memberikan peluang bagi pemanfaatan teknologi baru seperti AI di berbagai bidang pembangunan. Ini kira-kira kalau kita reaksi, kita respon dari pernyataan pejabat Kominfo ini, kira-kira ini AI ini seperti ketinggalan zaman, barang lama, atau memang sebenarnya ini barang lama tapi belum begitu dikembangkan di Indonesia, ya kan ya? Atau seperti apa ya? Padahal tadi rekan kita dari Brawijaya begitu hebatnya membuat semacam program AI, ya kan, demi kemajuan perpustakaan, tapi reaksi dari pejabatnya itu mengatakan seperti baru memberikan peluang. Ini kutipan langsung, tidak saya kurang-kurangi, ya kan, nanti bisa dibuka apa penjelasan dari pejabat Kominfo tersebut. Nah, sepertinya ada semacam kekhawatiran kali ya, ada perdebatan soal AI, entah itu mengenai kekhawatiran ancaman tadi yang Bapak sampaikan, ya kan ya, ada juga mungkin masalah etik, akan tetapi AI di seluruh dunia tidak bisa dinafikan. Bisa jadi atas dasar penjelasan Kominfo ini, sepertinya di Indonesia AI itu memang belum begitu membaik kondisinya. Oleh sebab itu, ya kan ya, berbagai teori yang menjelaskan tentang AI memang sedikit memberikan petunjuk bahwa riset-riset tentang AI itu kurang begitu baik. Jadi Indonesia itu sama sekali kurang begitu terdeteksi sebagai, ya kan ya, negara yang mempelopori riset-riset mengenai AI. Padahal di negara-negara lain AI itu sudah banyak berkembang juga. Nah, saya melihat semacam ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah ya tadi diawali dengan keterangan pejabat di Kominfo sana, baru memberikan peluang, kayaknya policy tentang AI itu tidak benar-benar bisa diterima saat ini. Mungkin sebelumnya belum bisa diterima. Baru kali ini, itu pun baru sebatas ucapan saja. Yuk kita berikan peluang, meskipun di Indonesia bisa jadi berbagai bidang pembangunan tentang AI sudah didorong masif. Seperti itu. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kita semua. Nah, beberapa kasus yang kami jumpai, ya kan, teori-teori yang kami jumpai ini adalah banyak kasus-kasus AI itu memang dipelajari dari sebuah negara. Artinya begini, bisa jadi negara X tertentu itu riset AI-nya nggak maju, akan tetapi di bagi negara lain dijadikan sebagai role model, dijadikan sebagai sebuah isu, dijadikan sebagai sebuah kasus-kasus yang pada akhirnya itu bermanfaat bagi negara yang mengeksploitasi kasus-kasus AI. Dan ini kami identifikasi salah satunya terjadi di Indonesia. Bayangkan ya kan, negara sebesar Indonesia ini AI-nya ya kan ya dijadikan wilayah subur untuk dieksploitasi oleh negara-negara lain. Tapi di dalam negeri, di Indonesia sendiri, ya gak, sepertinya mendapatkan kesan belum mendapatkan dukungan atau policy yang bagus. Nah, atas dasar pertimbangan ini, kami ingin menguji apakah, ya kan ya, meskipun katakanlah Indonesia, ya enggak, dari sebagian hasil riset dinyatakan bahwa belum begitu membaik soal riset-riset mengenai AI, tapi kira-kira Indonesia ini memiliki daya dampak yang tinggi nggak sih? Ya, jadi bukan dengan istilah penyebutan Indonesia mendapat jadi tempat wilayah sasaran empuk untuk eksploitasi AI, tapi kita mau ganti diksinya adalah Indonesia ini kira-kira memiliki pengaruh atau daya dampak yang kuat nggak sih bagi perkembangan AI di seluruh dunia? Seperti itu yang mau kita arahkan analisisnya. Oleh sebab itu, ya kan ya, kami mengajukan sebuah rumusan pendekatan yaitu indeks keanekaragaman. Kira-kira isu-isu AI di Indonesia ini, ya kan, pada akhirnya nanti apakah akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan secara perspektifnya internasional. Berarti bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Meskipun kita juga punya PR, ya kan, dari hasil riset sebelumnya dikatakan bahwa publikasi kita belum begitu membaik, seperti itu. Nah,
Kami akan menggunakan pendekatan yang disebut dengan indeks keanekaragaman, indeks Shannon, yang beberapa kasus yang sudah pernah dilakukan, pendekatannya itu atau targetnya adalah menyasar kepada kepengarangan, ya kan ya, bidang riset, jurnal ilmiah dan perpustaka. Dan dari hasil riset sebelumnya atau rangkuman penelitian sebelumnya, Shannon itu nggak pernah lebih dari 3,5 dan jarang sampai 4,5. Bapak Ibu sekalian, berangkat dari pemikiran atau pertimbangan tadi, ya kan, kami mencoba melakukan kerangka penelitian dengan mencari, ya kan ya, isu-isu AI bersumber dari wilayah Indonesia. Jadi pengetatannya sangat tinggi sekali, ya kan ya. Ini diambil beberapa 13 istilah, ya kan ya, menggunakan istilah Indonesia juga. Kami menggunakan, ya kan ya, 6 penerbit terkemuka. Jadi data-data tentang Indonesia kita diberikan tanda kutip, ya kan ya. Kemudian ditambahkan istilah-istilah 13 kata kunci tersebut yang durasi analisisnya sejak tahun 95 sampai 2014. Kami akan mengambil data-data, ya kan ya, sumber-sumber yang memiliki dampak menggunakan Google Scholar Citation. Ini artinya semua para peneliti tentang kajian informasi seperti bibliometrik punya kesempatan. Kalau ada Scopus alhamdulillah, tapi kalau punya GSM saja jangan patah semangat, masih ada kesempatan untuk menguji teori ini. Nah, beberapa sumber yang kami ambil, media publikasi terdampak ada jurnal sampai dengan working paper. Kemudian ya kan ya, 3 target yang ingin kami buktikan, yaitu mengenai bidang riset atau bidang pengetahuannya, kemudian institusi riset maupun negara-negara ini, adalah 3 indikator yang akan kami uji untuk menunjukkan seberapa besar daya dampak Indonesia bagi kemajuan AI di seluruh dunia. Hasilnya, ini portofolionya dulu ya Bu, di Bapak Ibu sekalian di pembukanya, bahwa hasil yang kami temukan, ngomongin soal AI, pengaruhnya itu sebenarnya sudah terdeteksi sejak tahun 99. Meskipun dalam jumlah kecil, kami ingin mencatat bahwa ada jejak digital membuktikan bahwa daya dampak kasus-kasus AI di Indonesia itu, ya kan ya, itu pernah dipublikasikan sejak tahun 99. Meskipun pejabatnya ngomongnya baru sekarang, kami memberikan peluang. Berapa itu kira-kira jaraknya? Ketinggalan zaman apa enggak ya gitu. Nah kemudian, ya kan, dari daya dampak, jadi kalau citasi ini kami memberikan istilahnya bahwa Indonesia memiliki dampak, ya, memberikan daya dampak, daya pengaruh. Ternyata benar Bapak Ibu sekalian, asing itu kalau di rate warna merah itu senang banget menggunakan isu-isu atau kasus-kasus AI di Indonesia sebagai landasan untuk mengembangkan hasil riset mereka. Seperti itu. Kemudian, nih Bapak Ibu sekalian, dari jenis-jenis publikasi ilmiah yang tadi kami jelaskan bahwa publikasi ilmiah yang masuk indeksasi internasional, kami klasterkan atau kelompokkan bidang keilmuannya menggunakan tadi Skimago Journal Ranking, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Bahwa bidang-bidang pengetahuan yang terdampak dari mengambil kasus-kasus AI, isu-isu AI di Indonesia, menghasilkan daya dampak seperti berikut. Ya, jadi kami temukan ada 488 judul jurnal dalam perspektif indeks Shannon ini kami sebut dengan species. Kemudian dari 20 ya kan ya, 20-an bidang riset, 3 bidang riset menghasilkan indeks keanekaragaman di atas 3,5. Ini maksudnya apa sih kalau ngomong ginian? Jangan-jangan nanti kita juga sama-sama belum memahami ini ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Tadi kan kami menjelaskan soal metodologi ya, bahwa ada sekian puluh artikel atau publikasi yang di 6 penerbit tersebut, kemudian setiap artikel ditelusuri daya jumlah citasinya. Nah jumlah citasi ini kemudian dikelompokkan, ya kan ya, bidang pengetahuannya menurut bidang subjek pengetahuan di Skimago. Setelah itu, ya kan ya, kami gunakan formula indeks Shannon. Artinya apa? Daya dampaknya begitu baik.
dan jarang melampaui dari teori yang sebelumnya pernah dikemukakan, yaitu apa? Maksimum 1,5 sampai 3,5 dan ini di atas 3,5 hasilnya. Artinya apa? Indonesia benar-benar menjadi wilayah yang subur untuk dijadikan sasaran tembak bagi negara-negara asing mengembangkan AI di negaranya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, ini Bapak Ibu, tadi indikator pertama ya, sekarang indikator kedua tentang seberapa besar sih kasus-kasus AI ini berdampak terhadap lembaga-lembaga riset di luar negeri yang juga ingin mempelajari atau menjadikan menjadikan Indonesia sebagai domain atau inspirasi pengembangan riset AI-nya. Lagi-lagi asing yang paling banyak menggunakan skala 5 tahun ya, 5 years citation window, meskipun dalam jangka pendek, ternyata memang asing itu paling senang. Mungkin di satu sisi akan mengatakan, wah Indonesia dieksploitasi, dijajah. Tapi kami ganti istilahnya, itu bukan dieksploitasi, tapi mereka sebenarnya bergantung dari Indonesia. Mohon izin 3 menit lagi, Mas Anto. Siap. Kemudian hasil statistik, kami jelaskan di bawah ya, baik zona maupun proporsi citasi sama-sama memberikan hasil yang signifikan, positif and signifikan. Bedanya ada yang skala medium dan ada yang skala tinggi, baik dua jenis pendekatan korelasi Pearson dan Spearman. Nah, dari indikator negara, ya kan ya, keragaman negara, Cina paling terdampak. Jangan digunakan istilah Cina paling menikmati ya, tapi Cina paling terdampak atas kasus-kasus AI di Indonesia. Seperti itu. Kemudian kesimpulannya, ya kan, tadi dari tiga indikator yang kami rumuskan, dari 20 lebih bidang riset, 3 diantaranya memiliki indeks Shannon melebihi rata-rata. Artinya daya dampak yang diberikan, ya enggak, mengambil kasus-kasus AI di Indonesia ini juga lumayan tinggi dan jarang melampaui dari temuan sebelumnya. Kemudian berdasarkan institusi riset, ya kan ya, juga menghasilkan indikator kejutan lebih dari 4,5. Jadi tadi teori-teori yang mengatakan bahwa indeks Shannon 1,5 sampai 3,5 dan jarang melampaui 4,5 dalam konteks AI akibat daya dampak Indonesia yang begitu hebat di bagi negara ditemukan hasil yang melebihi rata-rata. Dan kemudian dalam area yang lebih luas dalam konteks negara bahwa peringkat heterogenitas atau diversitas itu paling tinggi menerpa Cina, seperti itu. Sekaligus terhadap negara-negara yang belum mampu atau belum memiliki memiliki indeks Shannon yang masih rendah, kami memiliki sebuah hipotesa. Bisa jadi dia belum berpengalaman mengeksploitasi kasus-kasus atau isu-isu AI di Indonesia. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.